Assalamualaikum. Halo guys, panik banget nih buat kalian untuk subscribe, like, komen, dan share video ini serta bunyikan loncengnya. Biar dengan itu semua kalian sudah bisa bantu kami mengembangkan channel dan bisa untuk bermanfaat bagi kita semua. Jadi itu semua gratis guys. Nunggu apa lagi? Langsung aja lakukan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, masih bersama aku Syarisa Vigo Perdana dalam channelku ini, channelku yang aku beri nama Vigo Juble. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap baik-baik saja. Dan buat kalian yang baru lulus SMP bingung mau SMA, di video kali ini kalian tonton dengan baik-baik. Karena di videoku kali ini aku buatin spesial buat adik-adikku SMP yang bingung di SMA mau ambil jurusan IPA ataupun IPS. Tapi sebelum kita panjang lebar kemana-mana, jangan lupa dan jangan apa yang aku katakan ini selalu aku katakan di video-videoku sebelumnya, yaitu like, komen, subscribe, dan share serta bunyikan loncengnya. Video ini semoga channelku ini dapat bermanfaat bagi kalian semua, terutama buat adik-adik yang SMP bingung mau SMA untuk video kali ini. Jadi sekali lagi lakukan itu semua karena itu semua gratis teman-teman semuanya. Tapi untuk video kali ini aku nggak sendirian, aku bakal undang temenku dari TK sampai SMP. Tapi beda di SMA dan di perkuliahan. Langsung saja, inilah dia dengan nama Bayu Ika Prakosa. Selamat datang. Oh ya, selamat datang Mas Bayu. Ya. Dengan Mas Bayu dari mana ini Mas? Sekarang berada kuliah di mana Mas Bayu? Saya kuliah di Telkom University di Bandung. Oh, di Bandung ya. Ambil jurusan apa Mas Bayu? Jurusan D3 Informatika. Oh, D3 Informatika. Ya. Oke, di sini aku mau sedikit bicara dengan Mas Bayu tentang dulu waktu SMP itu ke SMA, Mas Bayu bingung nggak sih? Jadi kalau dulu SMP ke SMA itu Mas Bayu pilih SMA, alasannya ngapain kok pilih SMA? Dulu tuh mikir gini ya, kalau SMA itu kan bisa kuliah ya. Ya. Maksudnya jelas itulah mau Ya. kuliah gitu. Cuman kan kalau pikirannya SMK dulu kan, aku kan belum punya belum punya keahlian Ya. dalam bidang otomotif lah Oh, atau ya. apapun itulah bagian mesin. Jadi pikiran rumah itu hanya mikir aku bisa kuliah sama bisa daftar ikatan dinas gitu. Oh iya, jadi alasannya daftar SMA gara-gara bisa lanjut kuliah gitu ya Mas Bayu? Iya. Jadi kalau dulu Mas Bayu SMA itu ambil jurusan apa ya Mas Bayu? Kalau SMA dulu aku ambil IPA. IPA, Iya, jurusan IPA. Nah, berarti Mas Bayu ini pinter hitung-hitungan. Alasan Mas Bayu ambil jurusan IPA itu apa Mas Bayu? Alasannya apa ambil jurusan IPA, kok nggak IPS? Ini kalau aku dulu kan kenapa aku milih IPA ya, kok nggak milih IPS? Yang pertama tuh IPA tuh kita kalau udah lulus SMA kita kan kuliah tuh. Iya. Nah kuliah itu kita tuh bisa milih dari jurusan yang untuk anak IPS. Gitu. Oh. Jadi kita nggak harus masuk ke yang jurusan IPA aja. Oh iya, iya. Jadi keunggulannya kalau jurusan IPA itu teman-teman, itu kalian bisa ambil jurusan IPS, tapi kalian juga tidak disalin. Kalian harus jurusan IPA atau IPS, tapi kemampuan kalian untuk ke IPS itu masih ada. Untuk Mas Bayu sendiri kalau di SMA di IPA itu Mas Bayu kan sudah mengalami SMA. Nah, itu pelajaran di IPA yang paling sulit itu apa kira-kira Mas Bayu? Kalau yang paling sulit itu Bagi anak-anak jurusan IPA. jurusan IPA ya. Iya. Matematika. Matematika. Berarti jurusan IPA itu harus pandai menghitung ya Mas Bayu? Iya, banyak-banyak di bagian menghitung gitu. Oh iya iya. Untuk anunya sendiri nanti kalau adik-adik di SMP itu ambil jurusan IPA, terus habis SMA itu rencana adik-adik bisa kemana aja untuk jurusan IPA itu, untuk kita rencana bisa apa aja? Misalnya kedokteran apa-apa gitu apa aja ya untuk jurusan IPA Mas Bayu? Kalau jurusan IPA sih mungkin bisa kemana-mana ya mungkin ya. Kalau Oh, dia iya. minat kuliah, ya dia bakal ambil jurusan kuliah. Kalau dia minat di daftar kayak dia mau ke polisi atau ke tentara gitu mungkin Juga bisa ya? Oh iya iya. IPA. Untuk dulu waktu Mas Bayu SMP itu naik ke SMA, waktu kita daftar di SMA itu pakai nilai apa waktu dulu Mas Bayu? Kalau dulu pasti pakai nilai UN sih. Ujian nasional. Ujian nasional. Oh. Rankingan gitu. Rankingan. Iya. Dulu Mas Bayu daftar berapa SMA? Dulu gini ceritanya gini, aku dulu daftar pertama ya. Itu Ya. tertarikku tuh pertama tuh daftar SMA Taruna Nusantara. Oh, Taruna Nusantara yang
ada di Magelang itu Iya, Mas Bayu. Magelang. Oh iya iya. Terus itu aku gagal tes akademiknya gagal. Oh, tes akademik Terus aku di situ fokus di UN. di UN Fokus ya. di UN. Terus aku langsung daftar di SMA Negeri 1 Boyolali. Oh, SMA 1 Boyolali, Semansar Boy. Iya, Oh, iya. SMA Negeri 1 Boyolali. Tapi itu gagal juga. Gagal juga. Tes akademik gara-gara habis tes SMA Taruna itu langsung Langsung gitu ya. Enggak ada waktu untuk belajar Nggak ada gitu waktu ya. untuk belajar. Oh iya iya iya. Terus habis itu aku nggak daftar di SMA 3, nggak Nggak, daftar. oh ya. Tapi langsung ke SMA Teras. Langsung ke SMA Teras. Iya. Oh. Jadi kalau pengalaman sendiri waktu SMP sama SMA itu beda nggak? Waktu kegiatan-kegiatan di SMP kayak gimana, terus di SMA kayak gimana itu hampir sama atau beda? Bisa diceritakan kepada teman-teman Mas Bayu? Kalau masalah bedanya sih mungkin beda. Masalahnya di SMP itu kan jam 1 udah pulang ya. Jam satu ya, jam satu udah pulang, Kalau iya, SMA benar. tapi bedanya itu di jam itunya, jam kegiatan sekolahnya itu. Lebih padat gitu ya? padat. Oh, lebih padat gitu. Kalau mata pelajaran sih kayak sama aja. Sama aja. Di levelnya lebih naik. Oh. Kalau di pertemanan sendiri kata-kata orang bilang itu kalau SMA itu bilangnya itu masa-masa yang paling indah gitu. Bener gak sih? Kalau di SMA itu pertemanannya lebih keras gitu itu bisa diceritakan Mas Bayu waktu SMA gitu gimana? Kalau SMA sih ya bener temannya kita tuh nggak hanya satu daerah. Oh, daerah Kalau asal gitu SMP kan aku di SMP satu Baitono. Oh iya. Berarti itu teman-teman tuh dari Baitono aja, nggak dari luar gitu. Nggak bisa dari luar gitu ya. Terus kalau SMA itu bisa dari yang suruh Boyolali, mungkin luar kabupaten mungkin ada juga. Oh, jadi sehingga relasi kita semakin banyak Iya, ya teman-teman. Oh ya. Jadi kalau dulu waktu SMP itu waktu ngerjain soal-soal ujian sekolah apa ujian nasional itu gimana? Biar adik-adik SMP itu bisa fokus gitu, biar nilainya biar bagus dan keterima di SMA favorit gitu gimana? Trik-triknya gitu bisa dibagikan kepada adik-adik Mas Bayu. Oh, trik-trik ngerjain. Biar santai gitu loh, nggak sepaneng gitu tuh. Yang penting sih usaha dulu lah. Berusaha dulu ya. Sebisa mungkin. Oh iya. Kalau nggak bisa ya tanya sama temen-temennya apa gurunya. Terus yang kedua ya jangan putus asa. Kalau nggak bisa ngerjain itu ya terus usaha terus ya. Terus kalau ya jangan lupa ibadahnya juga. Iya. Sama ibadah kita nggak mungkin bisa lah tuh. Iya. Sama minta dua orang tua. Terus yang terakhir kamu harus komitmen sama kamu inginnya kemana gitu. Harus ada komitmen. Oh iya benar. Kalau kamu nggak ada komitmen ya kamu nggak mungkin punya mimpi ke SMA favorit atau SMA favorit. Oh iya itu ya. Sih. Oh iya. Untuk Mas Bayu sendiri waktu SMP dulu itu ikut bimbel apa ada tambahan jam di sekolah di SMP sampai jam 5 sore gitu tuh ada nggak sih? Kalau SMP dulu ada bimbel. Ada. Ikut bimbel gitu ya? Ada tambahan gitu ya? Ada ikut. Itu menurut Mas Bayu bagi waktunya gimana sih untuk kita ikut bimbel terus kadang ada kegiatan di sekolah ekstrakurikuler itu bagi-baginya itu gimana bisa dijelaskan gitu? Kalau masalah pembagian waktu itu kelas 7, kelas 8 itu kan masih ada ekstra kan. Oh iya ekstra Kita kan masih wajib itu ekstra. Tapi ekstra. untuk kelas berapa? 9. Kelas 9. 9. Nah, kelas 9 itu kan kita udah fokus Fokus ke UN sama ujian sekolah kan. Iya. Nah, kalau bagian waktunya sendiri sih kalau kelas 7 sama kelas 8 ya itu. Kita belajar tapi sambil fresh, sambil ikut ekstrakurikuler gitu. Oh iya. Jadi kita buat kita fresh aja. Oh, jadi kita buat nggak kita- sepaneng gitu iya. jangan. Kita kenal sama teman-teman gitu aja. Sama belajar gitu udah. Oh iya. Gitu. Tapi kalau pas sudah sampai di kelas 9-nya itu ya baru fokus ke itu tadi, fokus ke kita mau kemana sih. Oh gitu tuh. Kalau aku sendiri mau tanya itu kan di masyarakat kita kan banyak orang-orang yang bilang kalau kita nggak sekolah SMA di favorit katanya kurang wow gitu. Banyak orang yang dengan berbagai cara bisa juga dimasukin orang dalam agar sekolah di sekolah favorit. Itu menurut Mas Bayu itu sekolah favorit dengan keterbatasan kita nggak mampu atau sekolah biasa aja yang kita mampu? Menurut Mas Bayu pilih yang mana? Kalau aku ya, kalau mau pandanganku sih gini, kan ada dulu tuh aku pernah gini, aku kan dipaksa sama orang tua aku ya. Iya, orang tua. Kayak takut-takutin gitu. Oh, takut-takutin ya. Kalau kamu nggak masuk ke favorit, kamu nggak jadi apa-apa. Gitu. Oh. Jadi kayak udah takut dulu. Udah takut dulu ya. Kayak ditakut-takutin, padahal sebenarnya sama aja. Sama aja sebenarnya. Itu dari orangnya sendiri sebenarnya. Kalau orang itu mau berubah, mau punya keyakinan, mau kuat itu, ya dia bakal sukses sebenarnya. Itu dengan orang-orangnya sendiri sebenarnya. Walaupun dia sekolah di swasta maupun negeri kan gitu. Dengan orangnya sebenarnya. Jadi tergantung orangnya dan kita sendiri gitu ya. Sebenarnya. Ya takut-takutin aja sebenarnya.
Kalau Mas Bayu pertemanannya itu gimana? Kalau Mas Bayu dulu waktu materi pelajarannya itu loh kan dari SMP ke SMA itu lebih terasa gitu PR-nya ataupun lain sebagainya, semakin ketat persekolahannya itu gimana? Bedanya SMP sama SMA, materinya pelajaran itu gimana? Bisa ngikuti apa enggak itu? Kalau materi sih SMP itu masih bisa sih, Masih bisa ya. Ya masih kan saingan kita hanya masih sebatas daerah tempat Boyolali kan, daerah Boyolali. Nah, kalau SMA-nya itu baru berat tuh. Lebih berat. Masa kita bersaing dengan seluruh Indonesia. Ya. Untuk masuk ke univnya itu. Itu sih. Jadi kalau di SMP sendiri dulu Mas Bayu pelajaran yang paling disukai apa di SMP? Aku dulu SMP itu malah matematika. Tapi kalau di SMA itu malah sulit malah. Jadi kita berbalik arah ya. Berbalik arah. Teman di SMA sendiri yang paling bisa diikuti apa di SMA? SMA paling bisa diikuti itu sih IPA, biologi. Oh di biologinya. Biologi. Biologi itu hafalan ya. Iya. Jadi buat teman-teman yang suka hafalan itu juga bisa di jurusan IPS. Jadi kan orang-orang IPS itu biasanya yang kuat di hafalan, betul ya? Kuat di hafalan. Iya, kuat di hafalan. Kadang lemah di exactnya, di hitung-hitungan gitu ya. Kalau sekarang Mas Dwi sendiri udah kuliah di jurusan apa? Jadika Informatika. Ya, motivasinya apa dari anak-anak jurusan IPA di SMA untuk masuk ke informatika? Informatika itu masuknya IPA juga ya? Bisa. IPA. SMK juga bisa sebenarnya. SMK juga bisa ya? Bisa. Karena D3 kan. D3 SMK. Jadi SMK itu nggak langsung kerja, tapi SMK itu juga bisa kuliah ya? Juga bisa kuliah. Jadi kesempatan perkuliahan itu bukan anak SMA saja ya? SMK juga bisa ya? Bisa. Juga bisa. Kalau masalah sendiri di biaya administrasi maupun biaya keuangan diri dari SMP sama SMA itu bedanya gimana? Kan biasanya kan anak-anak pada takut SMP biayanya murah, terus di SMA kadang mahal, semakin kita sana biayanya semakin mahal kan, makin anak-anak bisa putus sekolah gara-gara ekonomi. Itu penyemangatnya gimana? Biaya apa tuh? Biaya kayak pendidikan, kayak uang gedung apa biaya sehari-hari gitu. Menurut Mas Bayu gimana? Kalau itu sih biaya sih lebih mahal yang di SMA. Di SMA lebih mahal. Kalau SMP dulu kan biaya kan ya enggak, SMP itu gratis ya. Gratis. Bayi Dono gratis loh. Masih ada dana bos kan. Jadi ya masih ada dana bos. Ada dana bos. Kalau SMA ya bayar. Belum lagi transport. Jadi dulu waktu SMA itu pernah dapat teman di daerah luar Pulau Jawa apa luar, dan dia ngekos terus dia asrama apa gitu, ada nggak di SMA dulu? Belum ada ya, berarti masih area Jawa ya. Terus suka dukanya dari SMP ke SMA itu gimana? Bisa ceritakan, ini pertanyaanku yang terakhir, suka dan dukanya biar termotivasi adik-adik kita yang dari SMP mau ke SMA. Mungkin dari sukanya dulu waktu SMP ke SMA, terus dukanya kesedihannya waktu SMP SMA gitu. Bisa diceritakan pengalamannya Mas Bayu, bisa diceritakan. SMP sih sukanya itu gurunya enak, gitu, belajarnya masih enak, materinya masih belum banyak ya, masih bisa dipahami, masih suka matematika juga. Terus apa ya, kalau teman-temannya juga enak, teman-temannya masih deket kan, apa kan enak. Terus kalau dukanya tuh apa yang aku cita-cita belum tercapai sih. Belum. Mungkin karena aku belajarnya kurang atau banyak main atau gimana. Sama aku juga itu, aku kan ingin masuk ke OSIS kan. Setelah SMP itu enggak, gagal juga. Bisa masuk ke OSIS. Jadi ini pertanyaan buat adik yang ada di video ini yang nonton, itu tipsnya belajar biar dari SMP bisa keterima di SMA favorit ataupun SMA yang dia inginkan, tipsnya gimana? Tetap semangat atau gimana gitu? Tetap berdoa atau gimana, bisa dijelaskan terakhir Mas Bayu? Kayak tadi kan yang pesannya juga udah aku pesan juga tadi, untuk adik-adik SMP yang mau ke SMA, kalian tuh harus semangat. Karena kondisi sekarang kayak gimana kan tahu kan, harus terus semangat. Mumpung kalian di rumah, kalian bisa belajar secara maksimal. Mungkin kalian bisa tanya ke kakak-kakak kalian yang dulu bisa, yang di SMP itu atau di SMA, kalian bisa tanya-tanya lah info-info gimana gitu kan. Bisa. Nah yang kalian lakukan adalah kalian belajar fokus, semangat. Terus jangan lupa minta doa orang tua. Itu paling penting. Ibadah kalian juga. Terus sama kalian harus yakin apa yang kalian tuju itu kalian bisa. Tidak aja sih. Yaudah Mas Bayu, cukup sekian dulu wawancara aku dengan Mas Bayu, bisa disambung di lain video. Yaudah, makasih ya. Dan selamat pergi dan sampai jumpa.
Pak. Dan semoga sehat selalu. Itu tadi pesan dari temanku buat kalian adik-adikku yang kucintai dari SMP yang masih bingung ke SMA. Itu tadi kan udah dikasih tip-tipnya, tinggal kalian pahami, renungi dalam hati kalian. Semoga kalian bisa keterima di SMA favorit serta jurusan. Buat kalian yang ingin jurusan IPA, berarti cita-cita kalian jadi dokter, menjadi seorang teknisi, menjadi seorang arsitek dan sebagainya. Buat kalian yang cita-citanya sebagai pengacara, sebagai administrasi perkantoran, sebagai seorang hukum ataupun yang lainnya, itu kalian yaitu ambil jurusan IPS. Ataupun yang suka desain, itu kalian juga ambil jurusan IPS. Buat kalian yang suka jurusan bahasa, kalian pintar di bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Jawa dan lain sebagainya, itu kalian tergantung kalian. Selain bahasa, faktor lainnya itu yaitu kalian hitung-hitungannya lebih kuat apa lebih lemah daripada hafalan. Jika kalian hafalannya lebih kuat, kalian ambil IPS aja bisa. Kalau hitung-hitungan kalian, ekstraknya kalian lebih kuat, kalian bisa ambil IPA sesuai dengan cita-cita kalian. Pesanku dari wawancara dengan Mas Bayu dan diriku pribadi hanya satu: penyesalan itu gak hadir di depan, penyesalan pasti ada di belakang. Jadi buat kalian jangan pantang menyerah, yang penting semangat dan jangan pernah menyesal. Kalian pikirkan baik-baik, karena penyesalan itu datangnya belakangan, gak di depan. Kalau penyesalan di depan, kalian pasti akan hindari. Oleh karena itu tetap semangat, tetap berusaha, berikhtiar, berdoa dan raihlah cita-cita kalian. Itu tadi videoku yang selanjutnya. Kalian bisa lihat-lihat videoku selanjutnya juga buat teman-teman ataupun adik-adik yang masih belum paham, untuk bisa aku jelasin lagi di SMA ngapain aja. Dan sebelum aku tutup, jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya biar video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, kalian semua, dan channelku ini dapat berkembang agar masyarakat Indonesia dapat mengambil hikmah dan manfaatnya. Terima kasih dari aku, Syahrizal Guberdana, di channelku Vigo Cuplik ini. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.